Halo, selamat pagi semuanya. Video ini merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu di mana kalian mencatat teori mengenai break-even point atau titik impas. Untuk selanjutnya, siapkan buku catatan dan alat tulis lainnya supaya ketika saya menyajikan presentasi ini, kalian pun bisa menyaksikan video sambil mencatat. Saya ulangi tentang break-even point. Break-even point dalam bahasa ekonomi merupakan suatu keadaan di mana kegiatan perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi. Kalau bahasa orang awam itu bilang impas. Nggak untung, nggak juga rugi, alias balik modal. Atau suatu keadaan di mana penghasilan yang diperoleh itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Ada beberapa istilah dalam break-even point. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, disingkat FC. Adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Misalnya, ada biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau peralatan, biaya bunga pinjaman dari bank jika perusahaan itu modalnya diperoleh dari utang. Semua biaya yang sifatnya tetap rutin dikeluarkan setiap bulan dengan nominal yang sama disebut dengan fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost disingkat VC adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya variabel semakin tinggi. Misal, pembelian bahan baku atau input. Contoh sederhana, sebuah rumah makan yang biasa memproduksi 50 porsi setiap hari, ternyata harus memproduksi sekitar 60-70 porsi setiap hari. Hal ini disebabkan karena minat konsumen terhadap makanan di rumah makan itu semakin bertambah. Otomatis persediaan bahan baku juga harus ditambah. Bahan baku merupakan biaya variabel yang bertambah seiring dengan tingginya minat konsumen terhadap makanan dan seiring dengan banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Selain itu, contoh biaya variabel yang lain adalah biaya bahan kemasan. Apabila makanan itu diproduksi, kemudian pembelinya tidak berada di tempat alias COD kalau istilah sekarang ya, cash on delivery, maka makanan itu harus dikemas. Semakin banyak makanan yang dikemas, berarti asumsinya pembelinya semakin banyak, maka bahan kemasan juga dibutuhkan, yang dibutuhkan juga semakin banyak. Pun demikian dengan pembayaran upah. Semakin banyak jumlah tenaga kerja dari perusahaan tersebut, maka biaya pembayaran upah atau tenaga kerja juga semakin besar. Kemudian istilah yang berikutnya adalah total cost atau biaya total. Adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, biaya total merupakan penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap dan variable cost. Yang berikutnya, penerimaan total atau total revenue disingkat TR adalah penerimaan seluruhnya yang diterima produsen dari hasil penjualan barang. Penerimaan dari berbagai sumber, misal sebuah rumah makan selain menjual makanan, ternyata parkir di rumah makan itu juga menjadi penghasilan dari rumah makan itu. Maka total penerimaan selain dari penjualan barang dagang termasuk parkir, totalnya semuanya disebut dengan penerimaan total atau total revenue. Kemudian yang berikutnya, rumus-rumus. Tadi dikatakan bahwa TC, total cost, itu merupakan penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Maka jika dibuat dalam rumus akan tampak
TC sama dengan FC plus PC. Sehingga FC sama dengan TC min PC dan PC sama dengan TC min FC. Silakan dicatat. Yang berikutnya, jika TR total revenue itu sama dengan seluruh penjualan atau sales, bahasa Inggrisnya lalu dilambangkan dengan S, sales atau penjualan, maka itu sama dengan jumlah barang yang dihasilkan Q quantity dikali harga satuan per unit. Jika S sama dengan TR sama dengan P kali Q dan TC sama dengan FC plus VC, maka keseimbangan dalam bentuk quantity atau unit diperoleh dengan P kali Q sama dengan FC plus VC, dan sini ya. Kemudian P kali Q sama dengan FC plus VC kali Q, variabel cost dikali jumlah kuantitas output yang dihasilkan, maka menjadi P kali Q min VC kali Q sama dengan FC, dibuka ruas, pindah ruas juga, dan Q kali P min VC sama dengan FC, sehingga diperoleh rumus BEP per unit Q sama dengan FC per P min VC. Ingat unit, maka nanti P price itu adalah unit, VC berarti VC unit. Saya ulangi, Q adalah kuantitas jumlah, FC berarti fixed cost atau biaya tetap, P berarti price artinya harga, VC adalah variable cost atau biaya variabel. Ini adalah rumus keseimbangan dalam bentuk unit. Artinya apa? Pada tingkat output berapakah penjual itu akan mengalami BEP? Nah, misal sebuah rumah makan dalam 1 bulan itu total biaya TC-nya misalnya 100 juta. Itu bisa menghasilkan sekitar 200 mangkok setiap bulan. Pada tingkat berapakah BEP unit? Pada tingkat output berapakah sehingga penjual itu akan mengalami BEP atau balik modal? Tentunya jawabannya adalah 200 tadi. Jadi BEP unit mau menggambarkan berapa banyak jumlah yang harus dihasilkan sehingga penjual akan mengalami balik modal atau titik impas. Kemudian yang berikutnya, ketika BEP unit adalah FC per P min VC, jika kedua ruas dikali P, maka akan menghasilkan seperti ini, P kali Q sama dengan FC per P min VC kali P, P kali Q sama dengan FC per P min VC per P, P kali Q sama dengan FC per 1 min VC per P. Sehingga rumus BEP rupiah akan digambarkan menjadi FC per 1 min VC per S. P sama dengan S, penjualan, harga jual. Atau P kali Q sama dengan FC per 1 min VC per S. S-nya ini bisa diganti dengan P. Jadi rumusnya ada 2. Oke, saya ulangi. BEP rupiah itu berarti pada tingkat harga berapa seorang produsen akan mengalami titik impas atau balik modal. Kalau tadi dalam 1 bulan penjualannya 200 mangkok dengan modal 100 juta, maka BEP rupiahnya adalah 100 juta dan BEP unit atau quantity adalah 200 mangkok. Jadi ketika seorang pedagang itu dapat menjual 200 mangkok dengan mendapat uang 100 juta, maka itulah BEP unit dan BEP rupiahnya. Laba rugi usaha akan disebut laba jika TR lebih besar dari TC. Akan disebut rugi jika TR lebih kecil dari TC dan disebut impas atau BEP ketika TR sama dengan TC. TR itu berarti total revenue, penerimaan total. TC berarti total cost alias biaya total. Contoh. Nah, coba anak-anak tuliskan di dalam buku catatan. Lalu
hitunglah sesuai dengan rumus yang tadi di awal sudah dideskripsikan. Diketahui jumlah unit harga. Jika yang dicari adalah S atau TR, ingat S atau TR rumusnya adalah P kali Q. Maka nanti di sini diisi dengan jumlah dari P kali Q. P kali Q. P kali Q dan seterusnya. Kemudian diketahui FC dan PC, maka TC diisi dengan TC tadi rumusnya adalah FC plus PC. Maka letakkan di sini. FC plus PC, FC plus PC dan seterusnya. Laba rugi usaha. Ingat, laba itu ketika TR lebih besar dari TC. Maka bandingkan. Jika nanti di sini hasilnya lebih besar dari TC, maka di sini berarti laba. Tapi jika TR lebih kecil dari TC dan hasilnya minus, maka di sini akan disebut rugi. Maka laba kolom ini diisi dengan membandingkan antara kolom TR dengan kolom TC. Silakan ditulis ke dalam buku catatan. Lalu kita masuk ke contoh soal. Contoh, PT ABC mempunyai kapasitas produksi dan menjual sebanyak 100.000 unit. Harga jual per unit diperkirakan Rp5.000. Berarti S ya. 100 unit berarti Q. Total biaya tetap fixed cost FC 150 juta dan biaya variabel 250 juta PC. Hitunglah BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit, dicari dulu berapa VC per unit. Caranya 250 juta dibagi 100.000, ketemunya 2.500. Ini berarti VC per unit. Maka S penjualan berarti P kali Q, 100.000 dikali 5.000, ketemunya 500 juta. Sehingga BEP per unit sama dengan, masukkan rumus yang tadi di atas, FC-nya adalah 150 juta, P berarti price, harga jual per unitnya 5.000 dengan VC per unit, tadi dicari di awal adalah 2.500. Maka BEP per unit ketemunya adalah 60.000. Kemudian berapa BEP rupiahnya? Rumusnya dimasukkan. FC per 1 min PC per P. Ingat, P ini dapat diganti dengan S. Maka menjadi 150 juta per 1 min 2.500 per 5.000. Ketemunya adalah 300 juta. Atau P-nya tadi diganti menjadi S, ketemunya juga 300 juta. Atau satu lagi, rumus pamungkas yang amat singkat. BEP rupiah diajari dengan cara BEP unit dikali harga jual per unit, ketemunya juga 300 juta. Semoga bisa dipahami. Langkah selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan soal. File latihan soal saya share lewat Google Classroom di folder materi. Silakan nanti dikerjakan ke dalam buku catatan. Dan setelah selesai, buku catatan bisa difoto dalam bentuk portrait, dikirim melalui JC dengan bentuk PDF. Sekian, semoga bisa dipahami dan selamat belajar.